Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ahla sidqi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Summa wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua di pagi hari menuju siang yang penuh cerah ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama sedikit thalabul ilmi yang mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menjelaskan materi yang berkaitan dengan masalah konsep akad mudharabah. Ini merupakan akad yang paling banyak digunakan di lembaga keuangan syariah, dan akad ini merupakan sebuah tren hadirnya lembaga keuangan syariah, yaitu biasanya menggunakan akad mudharabah ini. Bahkan kalau kita melihat kepada sejarahnya, bahwa akad mudharabah ini merupakan akad yang memang telah digunakan dan dilaksanakan sebelum pra-Islam. Ketika Muhammad SAW menjadi seorang pebisnis, beliau melakukan bisnis dari Makkah ke Syam maupun dari Makkah ke Yaman, maka beliau membutuhkan modal dalam usaha bisnisnya itu. Salah satu di antara saudagar kaya yang memberikan modal dalam usaha bisnis Nabi Muhammad adalah Khadijah binti Khuwailid. Akad yang digunakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan menggunakan konsep akad mudharabah. Jadi akad mudharabah ini bukan sesuatu yang asing, ya. Akad ini telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman pra-Islam, yang kemudian diadopsi pada masa Rasulullah SAW, yang kemudian ini menjadi sebuah tradisi yang berkembang pada masa-masa berikutnya sampai pada masa kita sekarang. Maka perlu kita tahu apa itu mudharabah. Ya. Mudharabah itu berasal dari kalimat doroba yadribu, ya, atau doroba yudharibu mudharabatan, yang artinya doroba yadribu memukul, tetapi di sini diartikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa akharuna yadribuna fil ar. Yadribuna fil ar. Ya, yadribuna fil ar itu dimaknai dengan bepergian untuk melakukan urusan dagang. Jadi konsep atau definisi dari doroba ini bukan hanya bermakna memukul, tetapi juga dimaknai dengan memukul atau berkehendak untuk melakukan suatu perjalanan. Bepergian dalam rangka menjalankan usaha itu disebut dengan kalimat mudharabah. Syafi'i Antonio mengatakan bahwa yang disebut dengan mudharabah itu, ya, adalah sebuah akad yang dimana suatu perumpamaan atau ibarat seseorang yang memberikan atau penyerahan modal kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu, dan jika rugi maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Itu definisi mudharabah. Ibdal Shah dan Henry Tanjung mengatakan bahwa yang disebut dengan mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan antar kedua belah pihak atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh pekerja, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Maka dalam konsep mudharabah ini dikenal istilah loss and profit sharing. Ya, satu orang memberikan modal untuk usaha, kemudian orang lain melakukan usahanya. Menurut Muhammad, beliau mendefinisikan bahwa dorob berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis. Maka mudharabah itu sinonim dengan kalimat muqaradah atau qirad atau muamalah, ya. Karena dia memiliki makna meminjamkan ketika disebut dengan
muqaradah, saling meminjamkan, atau qard, menghutangkan untuk usaha, atau muamalah, yaitu kerjasama untuk sebuah usaha, di mana modal diberikan oleh seseorang, kemudian dijalankanlah usaha itu oleh orang tersebut, kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan. Umar Syafra mengatakan bahwa mudharabah juga disebut dengan istilah lain, yaitu qard. Dengan demikian investor disebut dengan muqarid. Istilah mudharabah juga dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali dengan Zaidi, sedangkan qirad dipakai oleh mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut para ahli, mereka mengatakan bahwa suatu perjanjian di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempatnya, atau sesuai dengan keuntungan yang didapatkan bersama. Maka itulah yang disebut dengan mudharabah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan pentingnya seorang muslim melakukan sebuah usaha, sebuah bisnis, sebuah entrepreneur, ketika satu ingin berkehendak untuk memiliki sebuah usaha atau sebuah bisnis namun tidak memiliki modal, maka pihak muslim lain yang memang memiliki harta, memiliki kemampuan dalam memberikan sebagian dari rezekinya untuk berbagi dan lain sebagainya dalam bentuk memberikan modal, maka ini adalah merupakan sesuatu yang baik, ya. Maka di dalam Islam konsep harta itu adalah sesuatu bukan yang disimpan, sesuatu yang disimpan di rekening bank dengan tujuan beranak uangnya gitu atau berbunga dan sebagainya. Tidak. Dalam konsep Islam harta itu harus dikembangkan, harus harus digunakan, harus dimanfaatkan. Salah satu di antara bentuk usaha yang bisa dimanfaatkan untuk supaya harta kita ini berkembang adalah dengan cara kita melakukan kerjasama dalam membentuk bagi hasil dalam memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dalam usahanya tersebut. Maka dasar hukumnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan ada di antara kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang melakukan sebuah perjalanan di muka bumi ini dengan tujuan untuk mencari sebagian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Ayat ini menjelaskan makna yadribuna fil ar yabtaguna min fadlillah, yang artinya bahwa berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah, yaitu para pedagang yang berjalan untuk menjual usaha mereka, ya. Dalam konsep ini adalah karena pada masa Rasulullah SAW usaha yang paling banyak digunakan, usaha yang paling menguntungkan adalah melakukan bisnis, yaitu berdagang, ya, usaha bisnis atau berdagang, dan itu dilakukan oleh beliau SAW. Ketika usia beliau 12 tahun diajak oleh pamannya yang bernama Abu Thalib untuk melakukan sebuah perjalanan jauh dari Mekah sampai ke Syam untuk tujuan bisnis, ya. Dan beliau ternyata menjadi seorang pebisnis ulung gitu, menjadi seorang pebisnis sukses, menjadi seorang pebisnis yang boleh dikatakan bisa mengalahkan senior beliau ketika melakukan sebuah usaha atau bisnis. Salah satu di antaranya dituliskan di dalam Ensiklopedia Ekonomi Islam yang ditulis oleh Safi Antonio, dikatakan bahwa Rasulullah itu melakukan bisnis yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat Arab ketika itu. Beliau mendapatkan modal dari Khadijah yang kemudian membawa usahanya atau membawa bisnisnya dari Mekah ke Syam. Di sana beliau melakukan usaha dengan bentuk akad murabahah. Nah, ketika keuntungan didapatkan dan jualannya itu laku atau habis, beliau membeli kembali barang-barang yang ada di Syam yang dibawa kembali ke Mekah untuk diperjualbelikan kembali di Mekah gitu. Jadi untungnya 2 kali lipat, membawa barang dari Mekah ke Syam, kemudian setelah untung atau mendapatkan pendapatan atau mendapatkan laba dari hasil bisnisnya atau dari hasil jualannya, ketika beliau pulang, beliau membeli barang-barang yang ada di Syam kemudian dijual kembali, ya,
dijual kembali karena kan mungkin barang tersebut tidak ada di Mekah gitu, adanya hanya di Syam. Itu salah satu ciri bisnis beliau yang tidak dilakukan ketika itu orang-orang Mekah melakukan bisnis. Biasanya senior-seniornya itu eh, senior-senior itu seperti Abu Sufyan gitu ya, Abu Lahab, itu mereka adalah senior-senior pebisnis yang sangat ulung ya. Begitu juga dengan Utsman bin Affan, mereka adalah para pebisnis, Abdurrahman bin Auf ya, para pebisnis yang ada pada masa itu. Ketika mereka berjualan membawa barang dari Mekah kemudian dijual di Syam, nah mereka ketika pulang tidak membawa apa-apa gitu, hanya membawa unta dan membawa uang. Jadi tidak membawa barang yang bisa diperjualbelikan kembali di Mekah. Namun Rasulullah tidak begitu. Rasulullah dari Mekah datang ke Syam, kemudian dia membawa barang-barang diperjualbelikan di Syam. Ketika laku, beliau membeli barang-barang kembali yang itu dibawa dari Syam ke Mekah untuk diperjualbelikan kembali. Jadi tidak ada istilah unta kosong atau tidak ada istilah kendaraan kosong untuk dibawa pulang gitu. Jadi berangkat bawa barang-barang, pulang bawa barang-barang. Bukan bawa barang-barang itu berarti tidak laku, laku justru gitu. Dan ketika pulang beliau membawa kembali barang-barang tersebut dari Syam ke Mekah yang kemudian diperjualbelikan kembali. Jadi keuntungannya 2 kali lipat gitu. Untung ketika beliau jualan di Syam dan untung ketika barang-barang itu dijual di Mekah dan ketika di Mekah laku. Makanya dalam proses waktu beliau berbisnis kurang lebih selama 25 tahun ternyata beliau menjadi seorang saudagar yang kaya raya dan disegani. Ya, yang menurut riwayat di dalam buku ensiklopedia tersebut dijelaskan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang seperti Muhammad SAW ketika menikahi Khadijah. Beliau seorang saudagar yang kaya, seorang saudagar yang sukses. Ketika menikahi Khadijah itu membawa mas kawin yang begitu fantastis yang menurut Safi Antonio tidak akan ada manusia seperti Muhammad ketika menikahi Khadijah dengan mas kawin yang sangat besar sekali. Kalau dijumlahkan bisa sampai miliaran gitu. Membawa unta, membawa kuda, membawa perhiasan, membawa dinar dan lain sebagainya. Kalau dihitung-hitung sampai miliaran. Ini tidak ada manusia di dunia ini ketika menikahi seorang wanita ternyata dengan membawa mas kawin yang begitu besar. Di dalam buku ensiklopedia ekonomi Islam dijelaskan oleh Safi Antonio seperti itu. Kenapa? Karena suksesnya bisnis beliau Muhammad SAW. Padahal dari usaha yaitu melakukan jualan modal dari seorang Khadijah yang kemudian beliau dinikahi dan menjadi istrinya. Teman-teman, hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bisnis itu banyak ya. Banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang masalah bisnis. Salah satu di antaranya adalah afdhalul kasbi ala rajuli ala yadayhi ala kulli bainin mabrurin. Kerja yang paling utama adalah usaha seseorang dengan tangan sendiri dan setiap jual beli mabrur. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala innamal bai'u antaradin. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus saling ridho meridhoi, harus saling penuh keikhlasan dan saling memberi. Oleh karenanya perlu kita mengetahui rukun dan syarat yang ada di dalam mudharabah tersebut. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa akad mudharabah itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Yang lainnya mengikuti. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun mudharabah itu ada 6. Di antaranya adalah pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua ada orang yang bekerja yaitu mengelola barang tersebut. Yang ketiga adalah akad mudharabah tersebut dilakukan oleh pemilik dengan pengelolaan barang. Yang keempat adanya harta pokok untuk modal. Yang kelima adanya aktivitas pekerjaan pengelolaan harta tersebut sehingga menghasilkan profit atau laba. Dan yang keenam keuntungan yang didapatkan. Ya, jadi ini menurut kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan rukun-rukun yang harus ada di dalam mudharabah. Sayyid Sabiq mengatakan di dalam kitabnya Fikih Sunnah bahwa rukun-rukun yang harus ada di dalam akad mudharabah itu pertama adalah modal. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Tidak boleh berbentuk emas atau perak. Ya, ataupun yang lainnya. Kenapa demikian? Ataupun perhiasan atau barang dagangan lainnya. Mudharabah itu menjadi batal ketika
seseorang memberikan memberikan apa namanya, memberikan modal untuk usaha kemudian dikasih emas gitu, emas batangan atau perhiasan. Nah, menurut Said Sabik, ketika seorang memberikan modal dalam usaha mudharabah itu harus dalam bentuk uang, uang tunai yang bisa diterima secara langsung. Kalau sekarang mungkin bisa menggunakan ATM ya atau menggunakan transfer dan sebagainya. Walaupun tidak berbentuk tunai, tetapi tidak berbentuk emas yang masih batangan, tetapi harus dicairkan terlebih dahulu. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, yaitu mereka mengetahui bagaimana melakukan transaksi di dalam mudharabah tersebut. Maka anak kecil, orang gila, dan orang-orang berada di bawah pengampunan, mereka tidak berhak untuk melakukan akad mudharabah itu. Modal harus diketahui dengan jelas berapa keuntungan yang didapatkan, ya, berapa bagi hasil yang akan didapatkan, berapa modal yang dikeluarkan, agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan yang diperdagangkan tersebut, yang akan dibagikan kemudian hari antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukannya. Jadi harus jelas modalnya itu, ya, jangan samar-samar, ya. Makanya tidak boleh emas itu seperti itu gitu. Kenapa? Karena fluktuatif harga emas itu selalu tidak pasti, ya. Yang kedua, bisa jadi mungkin suatu tempat dengan tempat lain harga emas itu berbeda-beda. Berbeda dengan ketika memberikan modalnya itu berupa uang tunai, ya, atau berupa transfer dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasinya, ya. Umpamanya ketika untung apakah setengah-setengah, ataukah 40-60, ataukah mungkin 30-70 sesuai dengan kesepakatan, ya. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadanya, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan sebagainya. Kemudian qabul itu harus mengatakan juga dengan kalimat yang sesungguhnya. Tidak boleh nanti ya saya jawab keuntungan yang didapatkan, tidak boleh, harus pasti dan harus jelas. Kalau tidak jelas, bisa jadi mungkin ketika untung ya dia diam-diam, ketika rugi baru ngomong gitu. Banyak yang terjadi begitu ya. Kalau untung diam-diam, kalau rugi baru ngomong. Nah, harusnya memang jelas ketika akan mudharabah dilakukan, melafazkan ijab dari pemilik modal berapa uang yang dikeluarkan modal utama, dan qabul itu harus jelas juga ketika si penerima barang tersebut mengatakan ketika untung berapa keuntungan didapatkan, berapa persen, 30, 40 dan sebagainya. Mudharabah bersifat mutlak. Pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang dagangan tertentu pada waktu tertentu. Sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akan mudharabah, yaitu keuntungan. Maka harus jelas digunakan untuk usaha apa. Mau usaha misalkan buka bengkel, bengkelnya bengkel apa? Bengkel motor, bengkel mobil, gitu. Atau mau usaha membuat pabrik dan lain sebagainya, atau usaha untuk membuat sekolah. Ya sekarang lagi tren ya, usaha membuat sekolah. Apalagi sekarang lagi tren membuat kampus baru yang kemudian ternyata kampusnya abal-abal gitu. Kemarin ada liputannya di TV One ya, sampai bisa mewisuda sebanyak ribuan mahasiswa. Ternyata mereka tidak pernah kuliah, tidak pernah belajar, tahu-tahu di wisuda dari berbagai macam daerah. Mereka ditanya kaget, berapa IPK-nya, berapa lama kamu kuliah. Mereka tidak bisa menjawab. Kenapa? Ya karena kampusnya abal-abal, hanya bisa mewisuda tapi tidak pernah ada perkuliahan di dalamnya. Ada beberapa jenis mudharabah ya, di antaranya adalah mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah merupakan bentuk kerjasama yang dibangun antar pemilik dana dan pengelola dana dengan adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat ataupun investasi objeknya. Jadi mutlaqah ini ditentukan, kamu mau bisnisnya bisnis ini ya, nih saya ngasih modal 20 juta ya untuk menggarap tanah saya, nah gitu misalkan. Menggarap tanah untuk beli pupuk dan lain sebagainya. Atau ditentukan oleh si pemilik modal, pemilik dana dalam hal tempatnya. Kamu kalau mau usaha di Bogor aja,
jangan jauh-jauh karena di Bogor insya Allah lebih strategis. Banyak usaha yang bisa kita lakukan di Bogor dan lain sebagainya. Itu namanya mudorobah mutlaqah. Yang kedua mudorobah muqayyadah, merupakan jenis akad selanjutnya yang biasa kita ketahui ya. Ketika awal kerjasama akan yang disepakati yakni akan mudorobah dengan modal 100% dari pemilik dana. Namun ketika berjalannya usaha, pengelola dana tertarik menanam modal pada usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk ikut dalam menyumbang modal untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Ya, contoh misalkan awalnya adalah si pemilik modal memberikan bantuan dana untuk usaha pabrik tahu, pabrik tahu ya. Ketika ternyata booming, si pengusaha pabrik tahu tersebut membutuhkan modal lagi. Akhirnya kata si pemilik modal, ya udah pabrik tahunya aja dibeli langsung gitu. Ya, dibeli langsung dengan tujuan adalah modalnya itu 100% dari si pihak pemilik dana tersebut gitu. Itu diperbolehkan, namanya mudorobah muqayyadah. Yang selanjutnya adalah mudorobah mushtarakah, yaitu jenis mudorobah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Yang artinya di awal kerjasama akan yang disepakati adalah akan mudorobah dengan modal 100%. Setelah berjalannya waktu usaha dengan pertimbangan tertentu, maka kemudian pemilik dana atau pengelola dana ikut menanamkan modalnya bersama. Nah, namanya mudorobah mushtarakah. Bagaimana aplikasi serta pelaksanaan akan mudorobah ini di lembaga keuangan syariah? Salah satu di antaranya adalah di perbankan syariah. Aplikasi akan mudorobah ini di perbankan syariah di antaranya adalah pertama giro mudorobah. Giro mudorobah. Apa itu giro mudorobah? Secara umum yang disebut dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, sarana perintah atau bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Adapun yang disebut dengan giro syariah di sini adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau fatwa DSN MUI yang mengeluarkan fatwa tentang prinsip mudorobah, prinsip giro mudorobah ya. Dalam hal ini yang dibahas adalah giro mudorobah, yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akan mudorobah. Yang kedua yang digunakan di dalam perbankan syariah dalam aplikasi mudorobah ini adalah tabungan mudorobah. Nah, biasanya kan tabungan menggunakan istilah wadiah yadu domanah. Nanti kita akan bahas itu ya. Ternyata ada juga tabungan mudorobah ya. Di samping giro produk perbankan syariah lainnya, maka tabungan mudorobah pun dilaksanakan. Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI yang telah mengeluarkan fatwanya yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudorobah. Maka disebut dengan tabungan mudorobah. Jadi ketika kita datang ke perbankan syariah, kemudian kita ditanya mau nabung atau mau, ketika dia nabung nanti ditawarkan apakah tabungan biasa ataukah tabungan bagi hasil. Kalau tabungan biasa berarti namanya wadiah yadud domanah. Kalau tabungan bagi hasil berarti tabungan mudorobah ya. Jadi ketika kita menabung, kemudian uang yang kita simpan di perbankan itu akan dikelola oleh pihak perbankan untuk usaha modal dan sebagainya. Ketika untung ya dapat keuntungan, seperti walaupun memang tidak terlalu besar ya keuntungan yang didapatkan, apalagi nabungnya hanya 20.000 ya. Kalau tabungannya kita sudah sampai 50 juta, 100 juta, itu baru kelihatan keuntungan yang kita dapatkan. Ini baru nabung 4 juta, 5 juta, udah ngelihat ini saldo keuntungan saya berapa, ya nggak akan kelihatan lah. Karena kecil ya, bagi hasil yang diberikan antara pihak perbankan syariah dan kita dengan pemilik modal tersebut yang menabungkan uang kita. Yang terakhir ada deposito mudorobah. Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang disebut dengan produk penghimpunan dana, yaitu deposito. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 10 Tahun 1998. Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Ya.
Fatwa DSN MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah, ya. Walaupun memang sekali lagi saya ingatkan ya, ketika teman-teman ingin punya usaha untuk apa namanya deposito, jangan berharap besar keuntungannya, ya. Kalau teman-teman melakukan investasi dengan ingin mendapatkan keuntungan besar, jangan didepositokan uang, tapi digunakan untuk usaha atau untuk modal, untuk usaha bisnis dan sebagainya. Apalagi kalau kita berani sendiri untuk terjun melakukan usaha tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita diskusikan jika ada yang belum paham. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.